Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Estri. Ibu selalu berharap kalian selalu tetap sehat, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa setiap pagi berjemur ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya 4.1, yaitu membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Dengan kompetensi intinya sebagai berikut. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ibu berharap kalian bisa membuat lukisan dengan berbagai bahan dan teknik. Ibu mengingatkan tugas yang minggu lalu itu yang belum selesai segera diselesaikan, yaitu tentang memahami atau mengapresiasi lukisan yang sudah ditugaskan Ibu pada minggu yang lalu. Sekarang perhatikan apa yang akan disampaikan Bu Estri. Tapi untuk aspek penilaian kali ini adalah aspek keterampilan. Tema dalam berkarya seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya, baik dalam bentuk berkarya seni rupa 2 dimensi maupun karya seni rupa 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, dan hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ini dicontohkan Bu Estri yang pertama, manusia dengan alam sekitarnya. Sedangkan contoh gambar yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, ini yang hubungan manusia dengan alam. Sedangkan ini hubungan manusia dengan aktivitasnya. Next. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Media berkarya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Media berkarya seni lukis sangat beragam tergantung dari teknik yang digunakan. Yang pertama, pensil. Nah, untuk pensil ini ada bermacam-macam, besar kecilnya berbeda-beda. Ada juga pensil berwarna. Ini contoh-contoh pensil. Yang kedua adalah pensil arang. Ini contoh untuk pensil arang. Jadi tebal tipisnya juga berbeda-beda. Berikutnya yang ketiga, pastel dan krayon. Ini salah satu contoh pastel. Sedangkan ini juga salah satu contoh bentuk krayon. Berikutnya nomor 4, pena. Nah, bentuk pena seperti ini. Ini hanya salah satu contoh bentuk pena ya, Nana. Yang berikutnya bolpen. Bolpen juga memiliki ukuran atau warna yang berbeda-beda. Sedangkan yang kelima, tinta bak. Ini contoh tinta bak seperti ini.
Yang keenam, cat air, cat minyak, dan akrilik. Ini contoh cat air, ini salah satu contoh saja, tapi banyak sekali cat air atau merek yang lainnya. Sedangkan ini cat minyak. Nah, yang ini cat akrilik. Berikutnya, nomor 7, kuas. Bentuk kuas juga bermacam-macam, ada yang besar sampai yang terkecil, tergantung ukuran ketika kalian menggunakan atau pakai kuas yang ukuran seberapa untuk kalian pakai dalam melukis. 8, pisau palet. Ini bentuk pisau paletnya seperti ini. Nah, kegunaannya untuk meratakan. Berikutnya, palet. Bentuk palet juga beragam, ada yang seperti ini, juga ada yang seperti ini, tergantung kebutuhan kalian akan menggunakan yang mana. Yang terakhir, kanvas. Nah, ini tentunya kalian sudah tahu semua bentuk kanvas seperti apa. Next, D, jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Ada beberapa teknik yang digunakan di dalam melukis. 1. Lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Ini contoh hasil karya yang menggunakan cat air. Berikutnya, mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, teknik menempel pecahan kaca. Next, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Contohnya seperti ini. Lukisan kaca di Cirebon terkenal dengan lukisan kaca. Yang keempat, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Contohnya hasil karya membatik seperti ini. Cirebon juga terkenal dengan batik Megamendungnya. E. Prosedur berkarya seni lukis. Proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. A. Memunculkan gagasan. 1. Mengembangkan imajinasi apa yang kalian pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya dari pasar, pantai, atau pegunungan. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Jadi kalian bisa menambah wawasan, imajinasi kalian bisa lewat internet. Sekarang banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian buat inspiratif. Yang keempat, bisa juga kalian mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitarnya. Nah, ini contoh-contoh imajinasi. Ini juga ada pemandangan alam. Yang B, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Ini salah satu contoh sketsa sebelum dilukis atau sebelum diwarnai. Next, menentukan media berkarya atau bahan dan alat. Contoh media yang digunakan: 1. Menggunakan kertas, karyon, atau manila. Yang kedua, menggunakan media alternatif, contohnya kaca, cangkang telur, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan cat minyak, cat akrilik, atau cat tembok. Nah, ini contoh menggunakan cat minyak ya di kanvas medianya. Sedangkan ini
medianya di kertas menggunakan cat air, jadi lebih transparan. Sedangkan ini contoh medianya dari cangkang telur. Sedangkan ini contoh medianya kaca atau lukisan kaca. Yang D, menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, diantaranya teknik akuarel atau warna transparan. Yang kedua, teknik plakat atau warna tebal. Yang ketiga, teknik goresan. Yang keempat, teknik tebal dan terstruktur. Yang kelima, teknik tebal. Yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ini dikasih contoh Ibu dengan teknik akuarel atau warna transparan, yaitu medianya menggunakan cat air. Sedangkan ini menggunakan cat plakat, sifatnya lebih tebal. Demikian anak-anakku materi yang sudah disampaikan Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau kalian kurang memahami, silahkan kalian ulang kembali, tonton kembali video yang sudah dipersiapkan Ibu. Sekarang tugas kalian adalah buatlah lukisan di atas kertas gambar dengan ukuran A3. Jangan beli buku gambar yang baru. Misalnya di kelas 8 kalian masih punya buku gambar, masih ada tersisa, silahkan bisa kalian pakai. Temanya adalah COVID-19. Dengan pewarnaan yang kalian punya di rumah, contohnya pakai spidol pewarnaannya, atau cat air, atau krayon, dan lain-lain. Setelah kalian selesai mengerjakan lukisannya, kalian foto dan kalian upload di akun kalian masing-masing. Selamat berimajinasi. Anak-anakku, sampai di sini pelajaran kali ini. Marilah kita sama-sama mengakhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.